menjelaskan materi biologi untuk kelas 8, yaitu sistem pernapasan pada manusia. Jadi, simak baik-baik ya. Jadi, sistem pernapasan itu merupakan proses menghirup oksigen dari udara dan juga mengeluarkan karbon dioksida serta uap air dari dalam tubuh menggunakan alat pernapasan. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu sistem pernapasan, sekarang lanjut materi selanjutnya ya. Di sini terdapat dua macam sistem pernapasan, yaitu pernapasan internal, yaitu pernapasan dalam, dan juga pernapasan eksternal, yaitu pernapasan luar. Pernapasan luar atau eksternal yaitu merupakan proses pertukaran oksigen dengan karbon dioksida yang terjadi antara udara dalam gelembung paru-paru dengan darah kapiler. Kemudian, pernapasan dalam atau internal merupakan proses pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida antara sel jaringan tubuh dengan darah kapiler. Nah, setelah mengetahui dua macam sistem pernapasan, sekarang masuk ke dalam materi selanjutnya ya. Sekarang masuk ke dalam materi, apa aja organ pernapasan pada manusia. Simak baik-baik ya. Yang pertama, ada hidung. Jadi, hidung itu merupakan organ pernapasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Setelah itu, hidung merupakan jalan masuk dari oksigen dan jalan keluar bagi karbon dioksida pada sistem pernapasan. Kemudian, organ-organ yang terdapat pada hidung yaitu rambut-rambut halus, kemudian selaput lendir, dan juga konka. Yang pertama, ada rambut-rambut halus atau bulu hidung yang berfungsi untuk menyaring kotoran atau debu yang masuk bersama udara. Kemudian, terdapat selaput lendir yang berfungsi untuk menangkap benda asing yang terhirup saat bernapas seperti virus, bakteri, maupun debu. Yang terakhir ada konka, jadi konka ini terdapat banyak pembuluh kapiler di dalamnya yang berfungsi untuk menghangatkan suhu udara yang masuk dalam tubuh dan juga menghangatkan udara yang masuk dalam paru-paru. Organ pernafasan kedua yaitu faring, jadi faring ini terletak di belakang rongga hidung hingga rongga mulut dan juga di atas laring. Nah, faring ini berfungsi sebagai jalur masuk antara udara dengan makanan, kemudian sebagai tempat resonansi udara, dan juga sebagai tempat tonsil yang berfungsi sebagai antibodi tubuh untuk melawan benda asing. Organ pernafasan ketiga yaitu laring. Jadi laring ini merupakan organ pernafasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Nah, di dalam laring ini terdapat pita suara dan juga epiglotis, di mana epiglotis ini berfungsi untuk yang memisahkan saluran pernafasan dengan juga saluran makanan. Kemudian, organ pernafasan yang keempat yaitu trakea. Jadi, trakea ini merupakan organ pernafasan yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea ini memiliki ciri-ciri dengan panjang 10-12 cm dan juga lebar 2 cm. Kemudian, dinding pada trakea ini tersusun dari cincin tulang rawan dan juga selaput lendir yang terdiri atas jaringan epiletum bersilia. Nah, organ pernafasan yang kelima yaitu bronkus. Bronkus ini merupakan organ pernafasan paling dasar dari trakea, di mana pada trakea ini memiliki percabangan yang dinamakan bronkus, yang kemudian bronkus ini terdapat pada dua sisi paru-paru yaitu paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Setelah melalui bronkus, maka percabangan akan diteruskan melalui bronkiolus dan berakhir pada alveolus yaitu gelembung udara. Organ pernafasan yang keenam atau setelah bronkus yaitu bronkiolus. Jadi bronkiolus itu merupakan percabangan dari bronkus dan juga pada setiap ujung-ujung bronkiolus ini terdapat gelembung-gelembung kecil dan berdinding yang dinamakan alveolus. Nah, jadi bronkus dan bronkiolus itu berfungsi sebagai jalur udara dari trakea menuju paru-paru. Nah, kemudian ada paru-paru. Jadi paru-paru ini terdapat dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus dan juga paru-paru kiri hanya terdiri dari 2 lobus. Kemudian terdapat ciri-ciri pada paru-paru, antara lain yang pertama, paru-paru ini diselimuti oleh selaput rangkap 2 yang dinamakan pleura. Nah, kemudian fungsi dari pleura yaitu untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan juga mengempis. Dan yang terakhir, pada paru-paru ini terdapat alveolus. Nah, pada alveolus ini tersusun atas satu jaringan epitel pipih. Kemudian, dinding alveolus ini berbatasan dengan pembuluh kapiler darah. Dan yang terakhir, dengan adanya gelembung-gelembung pada alveolus ini memungkinkan untuk menambah luas permukaan saat pertukaran gas. Nah, setelah mengetahui berbagai macam organ pernafasan pada manusia, sekarang masuk ke dalam mekanisme pernafasan. Terdapat dua macam mekanisme pernapasan yaitu inspirasi dan juga ekspirasi. Yang pertama, inspirasi. Jadi, pada saat inspirasi, otot dada dan diafragma berkontraksi, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan juga udara masuk ke dalam paru-paru. Mekanisme pernapasan yang kedua yaitu ekspirasi. Jadi, pada saat ekspirasi, otot dada dan diafragma berelaksasi. Volume rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, serta udara keluar dari paru-paru. Nah, setelah mengetahui mekanisme pernafasan, sekarang masuk ke dalam materi selanjutnya. Nah, selanjutnya ada istilah yang biasa kita kenal sebagai frekuensi pernafasan.
Apa sih frekuensi pernafasan? Jadi, frekuensi pernafasan adalah intensitas memasukkan atau mengeluarkan udara per menit dari dalam atau keluar tubuh, ataupun dari luar ke dalam tubuh. Nah, pada umumnya, intensitas pernafasan pada manusia ini berkisar antara 12 sampai dengan 18 kali setiap menitnya. Nah, kemudian untuk frekuensi pernafasan sendiri, ada beberapa hal yang melatar belakangnya atau yang menjadi faktor frekuensi pernafasan itu. Yang pertama yaitu usia. Semakin tua ataupun semakin muda seseorang manusia, maka frekuensi pernafasannya akan berbeda. Yang kedua yaitu jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yaitu suhu tubuh. Yang keempat yaitu posisi tubuh. Saat kita duduk dan saat kita berdiri, tentu frekuensi pernafasannya akan berbeda. Dan yang terakhir yaitu kegiatan atau aktivitas saat kita melakukan kegiatan. Gangguan alat pernafasan dapat disebabkan oleh debu, asap, bau tak sedap, dan juga kuman penyakit. Gangguan alat pernafasan yang pertama yaitu influenza, yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi influenza virus. Gejalanya adalah suhu tubuh mencapai 39 derajat Celcius, pilek, bersin, batuk-batuk, sakit kepala, bahkan rongga hidung terasa gatal. Yang kedua yaitu tonsilitis. Secara normal, tonsil atau amandel akan menyaring virus dan bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh bersamaan dengan makanan atau udara. Apabila daya tahan tubuh dalam kondisi lemah, virus dan bakteri akan menginfeksi tonsil sehingga dapat menyebabkan penyakit tonsilitis. Gejalanya adalah sakit tenggorokan, tonsil mengalami peradangan, batuk, sakit kepala, demam, sakit pada leher atau telinga. Yang ketiga yaitu faringitis. Faringitis adalah infeksi pada faring oleh kuman penyakit seperti virus, bakteri, maupun jamur. Selain itu, faringitis juga dapat disebabkan oleh zat kimia yang dapat mengiritasi jaringan pada faring. Penderita disertai dengan adanya radang tonsil atau amandel. Yang keempat yaitu TBC atau tuberkulosis. Penyakit TBC disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Selain menginfeksi paru-paru, bakteri ini juga dapat menginfeksi bagian lain dari tubuh. Adapun gejalanya yaitu mudah lelah, berat badan turun drastis, lesu, hilang nafsu makan, demam, bahkan sulit bernafas. Yang terakhir yaitu COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus ini pertama kali diidentifikasi pada akhir tahun 2019 di kota Wuhan, China. Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit atau perubahan warna jari tangan atau kaki. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi tetapi hanya memiliki gejala ringan. Langkah pencegahan penyebaran COVID-19 yaitu yang pertama, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Yang kedua, menggunakan masker saat akan berkegiatan. Yang ketiga, menerapkan physical distancing sejauh 2 meter. Dan yang keempat, memasak makanan sendiri sampai matang. Dan yang terakhir, menerapkan etika batuk dan bersin.